halo, sampai ketemu di berjumpa lagi di channel Dongeng Laras. Akhir-akhir ini kita didengungkan oleh para pendemo Indonesia gelap ya, yang ingin menurunkan Bapak Prabowo. Mereka orang yang merasa pintar tapi tidak merasa begitu bodohnya adalah dibayar para koruptor, para mafia minyak itu untuk menghancurkan negeri sendiri. Tidak ada gunanya orang seperti itu. Ya, makanya sederek para kesatria itu mungkin bukan orang pintar, tapi mereka adalah orang-orang cerdas, bisa memakai ininya. Tidak sungguh pendek seperti mereka yang mengaku golongan pintar. Seperti merasa kaum intelek, tapi jiwanya sangat tidak intelek. Jangan sangat maka para ternak, saya menyebutkan para pendemo Indonesia gelap itu kan, saya menyebutnya para ternaknya SPKW itu. Para SPKW, karena para SPKW mendukung kalau dilengsarkannya orang benar. Saya pastikan yang tidak menyukai Pak Prabowo adalah orang tidak benar, para parasit, pengkhianat negeri, para pecundang pengecut, pokoknya yang tidak bagus-bagus itu, tidak bagus-bagus. Nah, itu nanti yang akan jadi sasaran utama Garu Lumaku atau seperti Gabadi Iteri ya, orang-orang seperti ini. Dan para pemerasa SP tapi akhlak dan moralnya sangat tidak banget, tidak ada kebaikannya, bisanya nyinyir dan menghujat pemimpin karena mereka merasa dirinya SP. Mbok yo ngaca gitu loh bos, ada apanya sampean hanya merasa begitu. Saya pastikan yang tidak menyukai kebijaksanaan Pak Prabowo itu adalah calon pupuk hayat. Saya sedikit mengatakan tentang mengenai kenaikan pajak itu adalah jangan syukur langsung tahu langsung nyap gitu. Isi dulu kamu Anda biar tidak ngosong terdengar keras. Jangan syukur ngap-ngap, terutama yang mengaku satrio pingit. Pakai otak Anda itu. Para pendukungnya angin tak bersuara, tak berKTP. Pasti itu para kadrun mati mendukung seperti itu. Para penganggap SP itu adalah Imam Mahdi itu. Maka kita sebagai jiwa-jiwa terpilih seharusnya bisa berpikir. Para koruptor itu adalah ibarat mbok-mbokane ikan lele. Seperti danyangnya ikan lele, rajanya ikan lele. Nah, di mana ikan lele tinggal? Di paling dasar pendut atau lumpur, ditutupi oleh anak buahnya lele-lele. Ada manfaatnya. Saya waktu kecil suka bluron, suka nangkap ikan, suka nawu. Dapat ikan banyak kalau diudak-udak itu airnya yang ada lumpurnya itu. Yang dilakukan Pak Prabowo itu seperti menangkap ikan lele, ingin menangkap biangnya. Dengan cara apa? Para koruptor tidak mungkin tergiur, apalagi dengan kenaikan pajak.
pasti jiwa koruptor mereka menyala. Lah, politik diberi pancingan, diberi makanan besar, tidak akan membuat menahan diri mereka. Pasti dengan rakus akan melahap umpan yang disodorkan. Paham maksud saya? Yang cerdas pasti paham. Ikan umpan disodorkan ke lele anak buah koruptor yang jelas bisa dibeli dan suka korupsi juga. Dengan adanya pajak yang tinggi, pemasukan otomatis besar. Ya, kalau mereka sudah terperangkap dengan memakan umpan atau mengkorupsi, tidak mungkin tahan, tidak mungkin tidak korupsi. Watak dan sudah sifat. Akan lebih mudah saat mereka membentengi, memperisai si biang lele yang paling besar, rajanya lele meniko. Pasti berhamburan kan ingin makan ada makanan lezat. Mereka itu rakus. Hilang memerisainya si raja si ikan lele itu, raja ikan lele, raja lele. Ayo kayak beras ya. Nah, saat seperti itu lele yang berebutan, otomatis kopet-kopet itu membuat lendut dan semakin keruh air itu semakin keruh. Nah, saat keruh dan gegap gempita seperti itu, pertahanan si raja ikan ambrol, pasti mudah menangkapnya kan, dia pasti paling dalam. Paham maksud saya kan? Seharusnya panjenengan yang mengaku SP sedikit cerdas, dan contoh-contoh pemimpin seperti Pak Prabowo meniko, orang yang sangat cerdas, pandai berpolitik, menangkap yang kotor-kotor. Berarti yang tidak menyukainya adalah orang kotor. Para penegak kebenaran, menginginkan kebenaran, menjunjung tinggi keadilan di Nusantara ini pasti mendukung Pak Prabowo, tidak bisa tidak. Orang-orang suku pendek tidak akan suka, ya, karena mereka tidak bisa berpikir, pikirannya dipatok-patok. Dan perlu diketahui, Pak Prabowo dalam naungan SP mengetos. Mungkin mereka menganggap Pak Prabowo itu saingannya, dianggap merebut tahtanya karena dia yang pemerasa SP ini, karena dialah aslinya penguasa asli. Begitu. Tahu diri bos, Anda bisa apa? Kalau pemimpin dengan restu alam dengan demikian baiknya masih saja dihujat hanya karena hal sepele, karena merasa siapa lagi itu yang merasa Prabowo akan diminta NKRI. Waduh, semua capres mengenal salah kepet kan. Ngapain komentar di saya? Saya nggak kenal Pak Prabowo, tapi saya mengagumi Pak Prabowo. Saya bangga mengagumi Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo tidak mengenal saya. Karena saya adalah pribumi sejati, menginginkan Nusantara ini gemah ripah loh jinawi. Siapapun pemimpin yang di dalam jalan kebenaran, saya akan mendukung. Oke. Saya sebagai rakyat mendukung penuh para pemimpin yang benar, karena saya merindukan pemimpin yang benar, adil, di jalan yang suci, di jalan yang benar, tidak gemblung. Pak Prabowo itu contoh dari semua presiden yang pernah ada di Nusantara, paling hebat, ya, tidak pencitraan. Saya bilang Pak Prabowo presiden terhebat.